Kami akan kembali melanjutkan perbincangan ini bersama dengan Ray Rangkuti, pengamat politik Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP, dan Eko Kuntadi, pembina Ganjarian Spartan. Saya ingin ke Bang Ray. Bang Ray, kalau Anda sendiri bagaimana membaca tindakan yang dilakukan oleh PJ Gubernur Bali ini? Tadi dikatakan alasan estetika ini tidak bisa diterima, sulit untuk diterima, begitu. Apakah Anda melihat ini merupakan sebuah arahan yang diartikan kemudian kebablasan? Iya, sebetulnya kan ada dua tuh. Pertama, Bawaslu dan pemerintah daerah. Dua-duanya memiliki kewenangan untuk membolehkan dan tidak membolehkan atribut atau yang kita kenal sekarang dengan APS ya, atribut sekarang sosialisasi ya, atribut partai untuk sosialisasi itu gitu ya. Nah, pertama tentu dari segi aspek Bawaslu, apakah ia memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan, misalnya tidak menggunakan kata pilih ya, coblos dan sebagainya gitu. Dan tentu kalau dari aspek pemerintah daerahnya itu, apakah alat-alat yang dipasangkan itu eh, memenuhi ketentuan Perda yang berlaku itu. Misalnya tidak dibuat di tempat yang sembarangan, yang sebenarnya nggak boleh dan sebagainya. Maka jika kedua ini terpenuhi, ya tentu pada dasarnya tidak punya alasan untuk mencabut, ya, mengambil, memindahkan alat-alat peraga itu. Sebab ada ketentuan juga di dalam undang-undang pemilu yang menyatakan bahwa alat peraga yang dirusak, ya, itu dapat dikenai pidana oleh undang-undang pemilu juga, gitu. Nah, jadi kalau alat peraga itu sudah dianggap sah, sudah dianggap benar, itu tidak memenuhi ketentuan, ya, seperti yang diatur oleh undang-undang, ya tentu itu nggak bisa diganggu gugat lagi. Kecuali, ya, dia melanggar, misalnya melanggar versi Bawaslu ada kata mencoblos, memilih, gitu, ajakanlah, ya, supaya yang partai itu, caleg itu atau kandidat itu dipilih, gitu. Tentu melanggar dalam pengertiannya Pemda, ya tidak sesuai dengan peruntukannya di pohon misalnya, itu kan nggak benar, ya dicabut gitu ya, dan sebagainya, itu boleh. Tapi kalau tidak ada alasan-alasan yang dimungkinkan oleh aturan, sementara aturannya sendiri membolehkan ya partai politik, caleg, capres untuk melakukan sosialisasi, bukan kampanye ya, ya kepada masyarakat dengan segala caranya gitu ya, maka perusakan ya, penghilangan ya terhadap ya alat peraga tersebut itu merupakan pidana tersendiri tuh, itu dapat dipidana juga itu. Gitu. Nah, ini yang harus kita lihat ya. Makanya kalaupun ada kebijakan seperti itu ya, misalnya di sementara dicabut dulu nanti akan dikembalikan ya, tentu harus didasarkan pada aturan. Aturan mana yang dipakai oleh bupati untuk membuat ketentuan itu. Apakah itu diskresi atau tidak dan sebagainya gitu. Nah, dalam hal ini anggota DPRD juga sebetulnya memiliki kewenangan untuk memanggil PJ Gubernur ya. Apa maksud dan tujuan, apa dasar yang dilakukan untuk memindah sementara dan sebagainya itu, dan apakah ya PJ Gubernur misalnya mendapatkan semua alat-alat peraga itu sesuatu yang melanggar ketentuan dan sebagainya itu. DPRD saya kira juga bisa ya diminta untuk melakukan katakanlah pemanggilan kepada pejabat gubernur yang bersangkutan gitu. Oke, jadi harus dilihat juga apakah alat peraga ini ada pelanggaran yang dilakukan di dalamnya, dan kalau tidak ada berarti dari sisi pemerintah daerahnya juga bisa kemudian diinvestigasi, didalami apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh sisi dari pemerintah daerah, begitu ya Bang Rey ya. Mas Eko? Iya, karena pembuatan aturan itu juga dijamin oleh undang-undang, sosialisasi Baik, itu juga dijamin oleh undang-undang, dan oke, merusak alat peraga itu merupakan pidana gitu. baik. Nah ini sebenarnya Mas Eko kapan dipasangnya, dan apakah memang sudah mengikuti sesuai ketentuan yang ada? Saya nggak tahu ya kapan dipasangnya itu, tapi ya benar kata Bang Rai tadi bahwa ini kan proses sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua, pada saat entah dipindahkan, entah dirobohkan, tadi kan kelihatan ada aparat keamanan di situ. Artinya kita nggak tahu bahwa itu kan sebetulnya fungsi itu lebih pada fungsi Satpol PP ya, untuk misalnya estetika kota dan lain-lain, tapi ada aparat keamanan yang jelas-jelas pakai seragam aparat di situ, pada akhirnya membuat persepsi publik jadi berpikir ini ada apa gitu. Ini yang terjadi dalam persepsi publik.
Oke, jadi upaya untuk netralitas ini Anda melihatnya malah sebaliknya. Ini Anda melihat jadi tidak netral lagi begitu, Mas Eko? Iya, kalau seandainya alasannya tadi yang disampaikan pejabat gubernur, alasan estetik dan lain-lain, itu semestinya cukup Satpol PP yang melakukan itu. Tidak harus menggambarkan, tidak harus melibatkan aparat keamanan secara langsung. Dan ketika itu ada dalam video, terekam dalam video, akhirnya publik berpersepsi bahwa ada peluang untuk tidak netral atau penggunaan alat keamanan untuk tidak berpihak pada salah satu paslon tertentu atau pada kepentingan politik tertentu, itu yang memungkinkan direkam publik. Oke, kalau tanggapan Anda terkait dengan video juga yang beredar begitu, Wamendes yang mengumpulkan relawan untuk memenangkan Gibran. Seperti apa tanggapan Anda, Mas Eko? Ya, kalau ngumpulin relawan kan bukan cuma Wamendes. Kemarin di Bali juga Presiden mengumpulkan relawan ya, barengan dengan ini kerjanya kan dikumpulkan juga relawan, dan relawan itu menyatakan dukungan pada Pak Prabowo dan Gibran. Jadi nggak apa ya fenomena Wamendes itu kan ngikut aja kan. Presiden kan juga ngumpulin relawan di Bali itu. Kalau Jadi kemarin-kemarin tidak apa-apa. Anda misalnya melihatnya ini masih sebelum bentuk ada, netral atau tidak? ya kalau sambil melakukan kunjungan kerja, kunjungan dinas, kemudian sambil ngumpulin relawan, dan relawan pada saat dikumpulkan itu adalah memberikan dukungan atau menyatakan dukungan pada calon tertentu, kan susah kita berpikir bahwa ini adalah tindakan yang netral. Kayak gitu. Bahwa Presiden bahkan sambil kunjungan dinas kemarin juga ngumpulin relawan, kan kita bingung, ini Presiden sebagai personal, sebagai pribadi yang memang memungkinkan punya preferensi politik, atau Presiden sebagai pejabat publik, itu kan yang membuat kita confused akhirnya. Oke, jadi Anda melihat sikap di depan panggung begitu, Presiden mencoba untuk netral, tapi kalau di belakangnya ini masih tanda tanya begitu, Mas Eko? Dua-duanya di depan panggung itu ngumpulin relawannya juga kan terang-terangan, bahkan beritanya kan sudah tersebar di media-media online. Saya agak bingung, bahkan dengan cara yang terang-terangan seperti ini dan kemudian publik merekamnya dengan jelas. Jadi bukan cuma di belakang panggung, kalaupun tadi statement Pak Presiden mengatakan bahwa sudah memanggil aparat keamanan, petinggi aparat keamanan Polri, pejabat negara untuk netral, tetapi kan ada perilaku lain yang dipersepsikan bisa berbeda dengan statement yang disampaikan Pak Presiden tadi. Oke. Baik, saya ingin tahu tanggapannya Bang Ali, gimana tadi ternyata masih ada keraguan juga. Selama ini Presiden sepertinya mencoba untuk menepis dugaan tidak netral ini dengan kemudian makan siang bersama, mengumpulkan kepala daerah, AS dan lain-lain seperti itu. Tetapi apa yang terjadi di lapangan sepertinya bertolak belakang dengan sikap yang ingin ditunjukkan di depan panggung. Bahkan tadi dikatakan oleh Mas Eko, bukan hanya di belakang, terang-terangan di depan juga seperti itu, mengumpulkan relawan, memberikan arahan dan lain-lain. Bagaimana ini Bang Abalin? Ya, jadi begini, kalau mendudukkan satu perkara yang benar, maka pertama dari diksi, dan yang kedua harus menghindari framing. Pertama, kalau makan siang itu dipakai untuk mengukur netralitasnya Presiden, saya kira kita keliru. Kenapa? Karena Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pemilu. Kan kita tahu itu. Mari kita sama-sama memberikan pendidikan kepada penonton Metro TV bahwa penyelenggara pemilu, penanggung jawab pemilu, sukses pemilu itu oleh negara telah memberikan tanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum KPU. Pengawasnya itu namanya Bawaslu. Kalau Presiden dipakai untuk mengukur netralitasnya dengan mengundang bakal calon presiden 3 orang itu, waduh, kita tapi kan ada tuntutan dari publik juga agar Presiden tidak berat dengan kepada salah satu pasangan bakal calon begitu. Yang begini Zakia, yang kedua, untuk mengukur apakah pemilu itu berjalan baik, sukses dan tidak, ukurannya bukan di Presiden itu netral atau tidak, tetapi KPU. Kenapa?
karena presiden dalam kapasitas sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara itu bertanggung jawab penuh. Dan adakah orang yang bisa bersembunyi di balik kecurangan? Adakah orang yang bisa bersembunyi di balik kebohongan terhadap keberpihakan di pemilu akan datang? Dengan kemajuan teknologi hari ini, saya kira naif kalau kita memasukkan perkara-perkara itu kemudian mengukurnya terkait dengan posisi presiden. Ini yang menurut saya, saya, Mas Eko. Yang dikumpulkan itu kemarin di Bali itu bukan capres. Oh begini, kalau itu saya jawab begini. Relawannya Bang, kalau itu saya jawab begini, Mas Eko. Mereka menyatakan dukungan pada Pak Prabowo. Oke, Mas Eko, saya hampir sering kali berkunjung bersama-sama Bapak Presiden. Dan sebelum peristiwa-peristiwa ini kan Presiden itu lebih dari 300-200 kali berkali-kali melakukan kunjungan kerja. Dan selamanya Presiden bertemu dengan bekas-bekas para relawan kemarin. Kebetulan, dan ini akan terjadi di beberapa kali tempat. Mereka pun menyampaikan pesan itu kepada Presiden terhadap posisi Prabowo dan Jokowi. Belum pemilu kan? Ini masih sosialisasi dan belum masuk tanggal pemilu. Belum masuk masa kampanye. Jadi kita datar-datar saja, pelan-pelan saja. Tidak ada sesuatu yang dilarang dalam regulasi dan undang-undang termasuk hari ini termasuk kepada atribut. Makanya tadi saya bilang, kalau kita membicarakan tentang masalah atribut, orang Pemda atau gubernur ya Zakia harus diundang juga sebagai narasumber agar dialog kita ini benar-benar kami juga sudah mencoba untuk mengundang dari pihak tersebut, Bang Ali, tapi memang belum ada tanggapan. Dan juga Bang Rey, saya juga ingin tahu, tadi ada kata-kata menarik dari Bang Ali yang mengatakan bahwa yang penting itu kan ukurannya bukan presiden, tetapi KPU. Apakah memang presiden di sini tidak memiliki peran yang penting begitu untuk terkait dengan kalau kita menghubungkannya dengan netralitas? Nanti kita bahas lagi, maaf sekali Bang Ali, kita harus jeda dulu. Usai jeda kami akan kembali dan berdiskusi kembali. Tetap bersama kami di Metro hari ini. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.